Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas akhir untuk mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Bisa di next. Untuk anggota kelompok kami, pertama ada Muhammad Zidan Maulana dengan NPM 21081010328. Kemudian ada saya, Firdausal Nabili dengan NPM 21081010301. Bisa di next. Nah, untuk pembahasan kali ini kita ada 7 poin. Yang pertama requirement analysis, requirement specification, requirement maps, fase persiapan, fase perencanaan, fase desain, dan pengujian dan analisis. Jadi next, untuk requirement analysis, yang pertama kebutuhan dari si user adalah menggunakan internet yang stabil untuk kebutuhan pembelajaran. Sedangkan untuk kebutuhan sekolah sendiri, untuk mendapatkan internet yang efisien guna menekan biaya pengeluaran sekolah. Jadi next, untuk requirement specification, di sini ada 6 kategori. Pertama LAN dan WiFi. Untuk kebutuhannya jaringan kabel untuk lab dan kantor, WiFi di seluruh area sekolah. Kemudian untuk internet dan keamanan, internet cepat dengan firewall untuk perlindungan, internet yang efisien, server dan penyimpanan, server untuk manajemen sekolah dan penyimpanan materi, manajemen dan monitoring, sistem pemantauan jaringan, dan alat monitoring untuk deteksi masalah penggunaan internet. Untuk dukungan pembelajaran adalah integrasi dengan platform e-learning, dan skalabilitasnya adalah desain jaringan ini yang akan mudah untuk di-upgrade. Bisa di next. Nah, untuk requirement maps, ini adalah contoh maps keseluruhan dari sekolah SMK Negeri 2 Surabaya. Bisa di next. Untuk detailnya, ini ada bagian depan sekolah, ada ruang kapsek dengan satu komputer, TU 2 komputer, ruang staff 1 dengan 2 komputer, dan ruang staff 2 dengan 2 komputer. Bisa di next. Untuk bagian belakang sekolah, ada aula yang untuk menyimpan server dari sekolah, kemudian ada lab animasi sebanyak 20 komputer, lab LPL sebanyak 20 komputer, dan lab TKJ sebanyak 20 komputer, kemudian lab TITL sebanyak 20 komputer. Jadi next. Poin selanjutnya adalah fase persiapan pada PPDIO. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mencakup informasi mengenai infrastruktur jaringan yang ada, perangkat keras yang digunakan, serta kebutuhan jaringan dari siswa, guru, dan staf SMK Negeri 2 di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh dengan wawancara dan observasi untuk memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan telah tercakup. Jadi next. Untuk data yang telah kami peroleh setelah proses wawancara dan observasi, terdapat 2 data. Yang pertama ada ruangan dan jumlah komputer, seperti aula memiliki 1, RPL ada lab, lab RPL ada 20, lab animasi ada 20, lab TITL ada 20, lab TKJ ada 20, ruang kepala sekolah 1, ruang staf 1, ruang staf 1 ada 2 komputer, ruang staf 2 ada 2 komputer, dan ruang TU ada 2 komputer. Jadi total jumlah komputer pada sekolah ini ada 88 komputer. Kemudian untuk data kedua adalah data provider dan router dari sekolah. Di sini provider IndiHome, merek Wi-Fi-nya TP-Link dengan kecepatan 100 Mbps dan mencakup kapasitas kurang lebih 500 user. Jadi next. Kemudian masuk ke fase perencanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi terhadap apa yang diperlukan oleh SMK Negeri 2 Surabaya melalui analisis kesenjangan atau gap analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan yang belum terpenuhi dan menentukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Kemudian ditemukan
belum adanya manajemen bandwidth pada sistem jaringan sekolah. Bisa di next. Kemudian ini adalah perencanaan pembagian bandwidth. Pada aula bandwidthnya unlimited karena server, kemudian lab RPL 20 Mbps, lab animasi 40 Mbps, lab TITL 20 Mbps, lab TKJ 40 Mbps, ruang kepala sekolah 20 Mbps, ruang staf 1 20 Mbps, ruang staf 2 20 Mbps, dan ruang TU 20 Mbps. Bisa di next. Kemudian untuk fase desain akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk fase desain ini akan saya langsung tunjukkan melalui implementasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Eh, Bentar. Di sini kita memetakan ruangan-ruangan yang yang sudah direncanakan akan terhubung dengan internet. Di sini ada ruang aula sebagai tempat penyimpanan server, langsung tersambung dengan switch dan terhubung dengan satu router. Lalu akan tersambung ke ruang utama atau gedung guru. Di sini ada ruang kepala sekolah, ruang staf 1, ruang staf 2, dan ruang tata usaha, di mana ruang kepala sekolah memiliki satu PC dan ruang staf 1 memiliki dua PC, ruang staf 2 memiliki dua PC, dan ruang tata usaha memiliki dua PC. Di sini kami juga menambahkan adanya access point atau wireless internet. Jadi eh, pengguna penggunaan WiFi bisa digunakan di ruangan sini. Lalu eh, setelah itu routernya akan menyambung ke yang di lab animasi. Di sini total PC-nya ada 20, terdapat satu router dan switch. Lalu ada access point juga untuk wireless WiFi-nya. Setelah itu lanjut ke lab RPL, ada terdapat satu router, satu switch dan 20 PC, hampir untuk setiap lab hampir sama. Terdapat 20 PC. Lalu ada access point untuk wireless wireless internetnya. Selanjutnya lab TKJ juga terdapat satu router, satu switch dan 20 PC serta terdapat access point untuk wireless internet. Lalu selanjutnya lab TITL juga sama, ada router satu, switch satu dan 20 PC serta ada satu access point untuk wireless internet. Pada fase sebentar. Pada fase desain cukup sekian. Selanjutnya pengujian dan analisis. Di sini juga saya akan melakukan langsung implementasi di Disco Packet Tracer-nya. Di sini kita lihat routernya, di sini sudah saya konfigurasi. Nah, ini sudah terdapat IP address-nya. Ini yang untuk di ruang aula, di tempat servernya. IP address-nya di sini ada dua, 192.168.6.1 itu IP yang tersambung dengan switch. Jadi IP ini digunakan sebagai interface. Bentar. Ya, sebagai interface-nya. Lalu ada 192.168.50.2 ini IP untuk
IP yang mengarah ke router selanjutnya. Jadi supaya terhubung satu router dengan router yang lainnya, saya memakai IP lainnya. Lalu lalu selanjutnya kita ke ruang yang ini, yang gedung guru ini. Di sini sama juga terdapat terdapat dua IP yang tersetting 192.168.1.1. Ini untuk interface dari routernya. Lalu yang satunya 192.168.51 ini untuk eh, IP yang tersambung dengan aula. Lalu di sini PC-nya juga sudah saya beri IP address. Di sini pemberian IP address-nya menggunakan DHCP, jadi otomatis tinggal menambahkan eh, interface dari router, maka nanti maaf, tinggal menambahkan gateway dari router, maka nanti setiap PC akan otomatis untuk mendapatkan IP address. Lalu akses pointnya ini juga sudah terhubung. Bisa dilihat di smartphone-nya ini sudah terdapat IP address juga. Dan di sini untuk pembatasannya, untuk yang wirelessnya, di sini saya membatasinya hanya 10 Mbps. Lalu untuk setiap PC yang di sini sudah saya batasi di menggunakan routernya. Sini saya akan memperlihatkan. Nah, di bagian sini bandwidth 20.000 kilobit atau sama aja 20 Mbps. Jadi penggunaan bandwidthnya di sini sudah terlimitasi. Selanjutnya ke yang gedung lab animasi. Di sini juga sama, terdapat IP address untuk gateway routernya dan IP address yang menghubungkan router satu ke router lainnya. Dan di sini sama seperti tadi penggunaan pemberian IP address PC menggunakan DHCP sehingga otomatis dan sudah tersambung dengan gateway router. Di yang wireless ini juga sudah tersambung dan sama, ini juga saya batasi bandwidthnya 10 Mbps. Lalu kita cek di sini untuk limitasi bandwidth untuk PC-nya. Nah, di sini limitasi bandwidthnya 40.000 kilobit atau 40 Mbps. Lalu selanjutnya lab RPL hampir sama juga konfigurasinya. Di sini ada IP address untuk gateway, lalu ada IP address untuk menyambungkan router satu ke router lainnya. Lalu akses pointnya juga saya limitasi 10 Mbps. Lalu kita cek eh, apakah sudah terdapat limitasi. Nah, di sini sudah terdapat limitasi juga 40.000 kilobit atau 40 Mbps.
Untuk setiap PC konfigurasinya juga menggunakan DHCP dengan gateway yang mengarah ke routernya. Lalu yang lab TKJ juga hampir sama sama konfigurasinya. Ada konfigurasi gateway dan konfigurasi untuk menyambungkan router satu dengan router lainnya. Lalu akses point-nya juga eh, saya limitasi 10 Mbps untuk pengguna Wi-Fi internet wireless. Lalu untuk setiap PC di sini kita cek apakah sudah ada limitasi bandwidth. Nah, di sini sudah ada limitasi bandwidth 40.000 kilobit. Lalu selanjutnya lab TITL sama seperti tadi. Nah, di sini hanya ada IP address sebagai gateway karena untuk menyambungkan ke router lainnya ada di IP yang sini. Di sini ada oh maaf, di sini ada dua IP address yang di bawah sama yang di atas tadi nggak kelihatan. Ini ada IP address untuk gateway sama untuk menyambungkan ke router lainnya. Lalu untuk wirelessnya di sini sama 10 Mbps. Terus untuk routernya untuk limitasi bandwidth. Nah, di sini limitasi bandwidth sudah 20.000 kilobit atau 20 Mbps. Nah, sekarang eh, kita coba untuk melakukan ping dari gedung satu ke gedung lainnya. Misal kita coba ping ini PC yang di ruang kepala sekolah ke ini nih, PC 27 di lab RPL in progress. Oh, sebentar. Kita coba sekali lagi. Nah, hasilnya di sini tertulis successful. Kita coba lagi eh, dari lab animasi PC 51 ini ke lab TITL PC 90. Di sini masih violet, kita coba lagi PC 51 di lab animasi dan PC 90 di lab TITL. Nah, di sini sudah successful. Nah, di sini seharusnya sudah menunjukkan bahwa eh, sudah terkoneksi dengan jaringan dari gedung satu dengan gedung lainnya juga sudah bisa terhubung. Kita coba untuk yang wirelessnya di sini smartphone ke PC ini wireless di ruang guru ke PC 69 di lab animasi. Eh, Masih violet ya. Kita coba lagi. Nah, sini sudah ganti successful. Nah, lalu, nah segitu saja untuk eh, presentasinya. Maksudnya implementasi Cisco paket tracernya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau mohon maaf jika terdapat kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.